Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang waliullah. Istilah wali Allah adalah merujuk pada seorang manusia yang keberadaannya menjadi orang pilihan atau kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wali Allah ini secara jumlah sangatlah banyak sekali. Dan Allah memberikan kelebihan kepada mereka yang dikenal dengan istilah karomah. Lalu, apakah setiap orang memiliki potensi untuk dipilih oleh Allah menjadi walinya? Dan jika memiliki potensi untuk itu, apakah syaratnya sulit? Sebenarnya syarat untuk menjadi wali Allah tidaklah terlalu sulit. Apabila ada dua tanda ini di dalam diri Anda, maka dapat diartikan bahwa Anda termasuk dari wali-walinya Allah. Ketahuilah bahwa menjadi wali-wali Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah itu syaratnya tidak harus alim, tidak harus paham ilmu agama, karena banyak wali-wali Allah yang tidak alim ilmu agama. Hal ini sebagaimana keterangan para ulama, yaitu laisa kullu waliyin aliman faqihan. Artinya, tidaklah setiap wali Allah itu orang yang alim dan paham ilmu agama. Kemudian para ulama juga menjelaskan, wa kullu alimin faqihin shalihin waliyun min awliyaillah. Artinya, setiap orang yang alim, orang yang paham ilmu agama dan syaratnya harus soleh, taat menjalankan perintah Allah, mengamalkan ilmunya, maka dia adalah wali dari wali-walinya Allah. Jadi, rumusnya wali itu tidak harus alim dan faqih. Akan tetapi setiap orang yang alim, faqih dan saleh, maka dia adalah wali dari wali-walinya Allah, termasuk dari pemimpin para walinya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 62 yang artinya, ingat-ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah yaitu tidak takut atas mereka, dan tidaklah bermula mereka, yaitu bersedih hati oleh mereka. Adapun yang menjadi pertanda seseorang adalah wali Allah secara keseluruhan ada dua. Kedua tanda wali Allah yaitu, yang pertama, tidak merasa takut atas mereka. Tidak takut ini dan itu, mereka hanya takut kepada Allah. Tidak takut jika besok mau makan atau tidak. Tidak pernah takut walaupun hatinya kadang-kadang ketar-ketir, akan tetapi langsung dihalau, dihilangkan. Sebab hati yang ketar-ketir seperti itu termasuk was-was, dan penyakit was-was ini merupakan bagian dari godaan setan. Yang kedua, mereka itu tidak juga bersedih hati, walaupun tidak memiliki apapun harta benda, tetapi hatinya tidak bersedih. Kehilangan apapun yang dicintainya, tidak bersedih, akan tetapi tidak lama-lama segera dihalau perasaan seperti itu. Bahwa Rasulullah SAW juga pernah meneteskan air mata kesedihan, tetapi tidak lama-lama, karena beliau langsung menyadari bahwa segalanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi tanda utama wali-wali Allah adalah yang pertama, yaitu mereka tidak merasa takut tentang urusan duniawi. Mereka hanya takut kalau masalah urusan akhirat, takut kepada Allah. Kemudian tanda yang kedua, mereka juga tidak bersedih hati, tidak menderita sakit hati. Hatinya ini selalu bersih, tidak hasad, tidak iri, dengki, tidak riya, tidak takabur, tidak merasa ini dan itu.
Intinya hatinya selalu tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 142 berfirman yang artinya, apakah mengira oleh kalian pada sesungguhnya kalian akan masuk dalam surga, sedangkan Allah belum membuktikan kepada kalian manakah orang-orang yang jihad di antara kalian dan manakah orang-orang yang telah menunjukkan kesabarannya. Jadi kalau Anda ingin menjadi wali-wali Allah, kekasih Allah, maka syaratnya ada dua. Hanya ada dua saja. Yang pertama, harus bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan agama Allah. Sudahkah kita mempelajari ilmunya Allah, Al-Quran, dan juga mempelajari ilmu-ilmu Rasulullah, yaitu Al-Hadis? Setelah mempelajari ilmu-ilmu tersebut, kemudian ilmu itu disebarkan, disiarkan di mana-mana. Hal itu merupakan syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harus menunjukkan kesabaran di dalam memperjuangkan ilmunya Allah, memperjuangkan syariat Allah, memperjuangkan agamanya Allah. Jadi syaratnya harus ada dua. Harus mujahadah sungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama Allah. Dan yang kedua, harus sabar. Sabar dicemooh, dicaci maki, sabar mendapat ujian dan godaan, sabar menahan ini dan itu. Harus ada dua, sungguh-sungguh dan bersabar. Di samping itu, dalam keterangan lain terdapat dua tanda yang menjadi pertanda menjadi wali Allah. Tanda yang pertama, dia telah menegakkan kefarduan, menjalankan yang wajib, yang fardu, menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Kemudian tanda yang kedua, setelah itu dia memperbanyak amal ibadah yang sunnah-sunnah. Setelah dia mempertahankan dan mengistiqomahkan yang wajib, kemudian memperbanyak amal ibadah sunnah. Jangan dibalik, mengejar yang sunnah tetapi melupakan yang wajib. Contohnya mencari ilmu itu kan wajib, tetapi banyak ditinggalkan mengejar yang sunnah. Hal ini terbalik dan akan sulit menjadi wali Allah. Oleh sebab itu, utamakan yang fardu terlebih dahulu, kemudian baru menjalankan yang sunnah. Insya Allah akan menjadi wali-wali Allah, kekasihnya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.